Yang nyusul ya. Setelah ini gladi foto-foto silakan Pak ya, nanti jam 10 ini supaya sudah rapi semua, mau foto bersama. Kami hormati, mohon perhatiannya, acara akan segera kita mulai. Aplikasi ini berbasis web dan sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan mendapat apresiasi oleh Kemenpan RB di dalam pembangunan zona integritas. Ini adalah salah satu pengembangan yang diberi suatu apresiasi. Sehingga pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini telah memperoleh penghargaan sebagai wilayah zona integritas, yaitu WBK. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sebelum saya memulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Kristen. Katolik. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini didengar dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dengan kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah sumpah atau janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saya mengharapkan agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji Secara bersama-sama bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang diambil sumpah dan janjinya, Bapak Singkang W. Kasuma, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian oleh Hakim Anggota. Hakim Anggota 2, Ibu Ujianti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Hakim Anggota 1, Ibu Tri Andita Yuristiawati, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Ketua Majelis Hakim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat saudara 1. Ciwi Samsudin SH, 2. Suryanto SH, 3. Singkang W. Kasuma SH MH, 4. Kuda Karya SH, 5. Yohana SH, 6. Gunawan Mahdi SH, 7. Saiful Bakri SH MH, 8. Layu Pintarwan Bandowo SH, 9. Hermansyah SH, 10. Denis Umbu Walu SH MH, 11. Nikodemus Nengi Rutung SH, 12. Adi Marapati SH, 13. Muhammad Makmur Gunawan SH, 14. Juniardo Dimanson SH, 15. Purnasari SH SE MM, 16. Hartini SH, 17. Januar Gunawan Sangari SH MM, 18. Mahrodianto SAG, 19. Ari Yunus Hendrawan SPD SH MKOM, 20. Oji Rahman AMD SH. Diangkat sebagai advokat Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2021, Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia, cap dan tanda tangan Sekretaris Jenderal Wijono SHMH, Ketua Umum A. Aspihani Idris SAP SHMH. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah kami agar mampu menjadi hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, terimalah segala amal dan bakti kami, hindarkan kami dari segala fitnah dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Advokat oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, disebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sebelum saya memulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Kristen. Katolik. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. bahwa saya untuk untuk memperoleh
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama, atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan, barang sesuatu, kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara lain yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Dari P3HI, di sini hadir Ketua Umum P3. Yang mana P3 ini didirikan di Kalimantan Selatan oleh anak Borneo. Nah, di sana pendirinya terdiri dari anak Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, juga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, juga ada dari Kalimantan Selatan. Namun berdirinya itu di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar di tahun 2018. Kenapa dan mengapa kami sampai itu mendirikan organisasi? Karena saya melihat saat ini seseorang ingin berprofesi sebagai advokat itu sangat sulit. Mereka itu harus menjalani berbagai tahapan-tahapan yang seakan-akan tidak begitu ada harapan untuk menjadi seorang advokat. Contohnya saya sendiri ketika mau ingin jadi advokat sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 baru bisa pencapaian. Nah, dulu saya ikut di beberapa organisasi, mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama organisasinya. Yang jelas itu adalah organisasi lain. Nah, jadi saya mengikuti pendidikan khusus advokat, namun ternyata tidak lulus. Terus juga mengikuti lagi di lain tidak lulus, padahal biaya sudah sekian banyak kita kucurkan. Nah, dari situ saya setelah berprofesi sebagai advokat, saya berpikir, kalau gini lebih baik kita mendirikan organisasi. Karena kita kemarin sampai kita meneliti ke beberapa daerah asal organisasi advokat yang telah berdiri itu dari mana didirikan. Ternyata di situ kami berkesimpulan dan kami melihat beberapa organisasi besar itu didirikan tidak di Ibu Kota, tidak di Jakarta, melainkan di daerah. Kenapa di daerah? Karena di provinsi seperti Yogyakarta, apalah itu di Cianjur, di daerah sebuah kabupaten yang dikatakan masih di dalam lah. Nah, terus juga ada yang di daerah Sumatera, Sulawesi. Nah, di Kalimantan kenapa tidak bisa? Nah, dari situ akhirnya saya memanggil kawan-kawan, saya kumpulkan.